Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Sarendra? Semoga sehat dan sukses selalu ya bersama keluarga. Nah, kembali bersama Sarendra di hari ini kita ngobrol bareng sosok tokoh ilmuwan muslim yang luar biasa hebatnya, yaitu sosok ahli pendidikan Islam Indonesia. Nah, luar biasa. Sahabat-sahabat penasaran kan? Nah, acara ini bertujuan untuk menginspirasi semua sahabat sekalian untuk semangat kemudian untuk mencapai mimpi-mimpi hidup untuk kebaikan dunia dan akhirat. Setiap hari kita diingatkan, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Dunia ini harus kita menangkan, tapi akhirat harus kita persiapkan. Setuju? Nah, sahabat sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, hari ini kita ngobrol ya bareng sosok ilmuwan Muslim Indonesia yang luar biasa hebatnya. Beliau adalah Ustadz Dr. Ahmad Suradi, MAG. Beliau lahir di Palembang 19 Juni 1976. 76. Wah, satu angkatan di atas Ustadz Hendra. Ustadz Hendra 77. Wah, sahabat saya nih. Nah, beliau merupakan Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam PAI, Pasca Sarjana IAIN Bengkulu. Wah, jauh ya di seberang sana ya. Nah, beliau merupakan pengurus PWNU Provinsi Bengkulu. Beliau juga merupakan dosen, penulis, dan peneliti filsafat pendidikan Islam Indonesia. Wah, keren-keren. Nggak kalah pentingnya, beliau ini merupakan 10 dosen penulis terbaik di IAIN Bengkulu versi Sinta Dikti. Wah, keren. Nggak kalah pentingnya lagi, beliau ini merupakan santri, alumni Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Jawa Timur. Satu angkatan dengan Sendra, alumni berapa ya? Alumni ke-29 tahun 1995. Nggak sabaran kan sahabat-sahabat sekalian, kita akan sapa sosok ilmuwan muslim kita kali ini, sosok ahli pendidikan Islam yang jauh di Zoom sana di Sumatera di Bengkulu. Kita akan sapa ya. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Dr. Ahmad Suradi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Hendra Khalid. Apa kabar sahabat? Lama tak berjumpa ya. Ya, yang satu di seberang pulau sana, yang satu di Ciputat di Jakarta sini ya. Wah, luar biasa lama kita nggak jumpa. Dulu kita sering jumpanya di pesantren ya. Nah, sekarang jumpa di virtual begini. Tapi luar biasa sosok ilmuwan kita ini. Nah, Ustadz Dr. Ahmad Suradi, masyarakat bertanya, apa aktivitas yang Ustadz tekuni saat ini, Ustadz? Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi lewat online ataupun Zoom. Bahwasanya kegiatan sehari-hari kita ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, Ustadz. Yaitu Wah, adalah keren ya. di IAIN Bengkulu pada mata kuliah filsafat pendidikan Islam, Ustadz. Wow. Selain itu juga kita menulis, ya artinya kita gunakan pemikiran kita jangan sampai sia-sia, sehingga kita melakukan penulisan baik di dalam buku ataupun di jurnal-jurnal ilmiah nasional ataupun internasional, Ustaz. Itu yang kita lakukan kegiatan kita sehari-hari. Luar biasa ya, memadukan satu sebagai sosok pengajar ya di Pasca Sarjana IAIN Bengkulu, tapi di sisi lain sebagai sosok penulis yang luar biasa. Tidak ada hari kecuali kemudian mengajar, menulis ya, bahkan kemudian tidak hanya di Bengkulu tapi kemudian di tingkat nasional dan internasional. Masya Allah luar biasa konsentrasi sosok tokoh kita kali ini. Wah, top banget, ini patut dicontoh oleh anak-anak generasi milenial, anak-anak muda, bahwa menurut Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian yang punya arti, yang punya manfaat bagi sesama. Nah, salah satunya seperti yang dilakukan oleh sosok tokoh kita hari ini adalah menulis dan mengajar. Nah, yaitu mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Nah, Ustadz Dr. Suradi, kalau boleh tanya, masyarakat juga bertanya, kapan mulai belajar dan berbagi ilmu pendidikan Islam ini kira-kira, Ustadz? Ya, sebenarnya mulai berbagi ilmu itu sejak di pesantren dulu, Ustadz. Mungkin Ustadz juga tahu, ketika kita sudah selesai dari pesantren, kita ada istilah mengabdikan diri menjadi tenaga pengajar di pondok pesantren tahun 95, Ustadz. Betul. Ya, di pesantren. Ya. Kemudian yang sebenarnya berkecimpung di kampus itu mulai 2004, Ustadz, ketika telah selesai di S2 IAIN Sunan Kalijogo, Jogja. Kemudian kita ditugaskan di Bengkulu, di IAIN Bengkulu, Ustadz. Itu 2004 mulai mengajar, kemudian bertahap juga mulai menulis, meneliti, dan juga kegiatan-kegiatan sosial keilmuan lainnya di masyarakat, Ustaz. Gitu.
Itu pula yang mengantarkan Ustadz Dr. Saradi hari ini menjadi 10 sosok penulis terbaik di IAIN Bengkulu ya. Saya pikir luar biasa ya. Bahkan nomor 3 saya searching di Google itu kalau tidak salah saya nomor 3 terbaik ya. Itu luar biasa ya, Alhamdulillah. satu penghargaan yang luar biasa ya. Artinya ada kemudian kebiasaan di antara kita kadang-kadang malas menulis. Jangankan menulis, buka laptop pun kadang-kadang malas. Nah, itu kadang-kadang satu problem. Nah, jadi luar biasa ini Ustadz. Nah, Ustadz, kalau boleh bertanya, masyarakat juga bertanya, apa sih kiat sukses belajar ilmu pendidikan ini, Ustadz? Gini, sebenarnya simpel aja Ustadz. Itu adalah ada kemauan, niat, dan memang kita terus mencoba. Karena mustahil untuk tidak bisa kalau kita selalu mencoba, Ustadz. Itu yang menjadi filosofi hidup saya. Jadi cobalah dan terus berusaha karena mustahil tidak akan bisa kalau selalu mencoba. Itu yang menjadikan motivasi untuk selalu berbuat baik dan juga bisa bermanfaat bagi kalangan-kalangan baik di akademik ataupun di masyarakat, Ustadz. Artinya harus mencoba. Coba dan coba. Persoalan nanti Anda terjatuh, Anda harus bangkit lagi dari jatuh itu. Jadi luar biasa. Di pesantren dulu, ingat saya, satu pelajaran yang diajarkan pada kita, jarib. Coba, takun arifan. Kamu akan tahu ya bahwa Anda itu punya potensi hebat dan luar biasa. Wah, luar biasa. Pelajaran dari guru kita hari ini adalah artinya kalau sahabat-sahabat ingin sukses menekuni dunia pendidikan Islam ini, salah satunya adalah coba. Kalau kita nggak pernah mencoba, bagaimana kemudian kita tahu rasanya? Kira-kira demikian. Waduh, hebat. Nah, Ustadz, apa pesan Ustadz buat generasi milenial yang hari ini generasi milenial yang hari ini mau atau sedang menekuni dunia pendidikan Islam ini juga? Generasi milenial kita ini kan generasi yang berubah, Ustadz, dari kebiasaan menulis menjadi kebiasaan yang suka menonton. Kira-kira apa sih pesan Ustadz Dokter nih kira-kira? Oke, terima kasih. Jadi Ustadz, dibandingkan dengan zaman kita dulu, sekarang itu lebih secara fasilitas atau yang lain-lainnya itu lebih mudah. Bahkan kita dimanjakan dengan fasilitas, baik internet ataupun lain sebagainya, dibandingkan kita dulu. Nah, dengan ini sebenarnya anak-anak milenial, anak-anak sekarang itu semestinya harus menggunakan secara positif fasilitas-fasilitas yang ada sekarang ini. Karena apa? Dengan menggunakan fasilitas itu, dia akan lebih baik dan akan lebih maju dibandingkan kita. Kita saja yang dulu fasilitasnya biasa-biasa saja, mau berusaha apalagi sekarang yang memang dimanjakan, dimudahkan dalam segala hal. Dan bahkan semua kan bisa kita tahu, Ustaz. Seperti sekarang ini kan jauh di mata, tetapi dekat bisa di hati. saling jarak boleh berjauhan, tapi hati tetap berdekatan. Karena kan bisa saling bertatap muka, itu kan Ustaz. Nah, itu jadi istilahnya janganlah milenial itu hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi marilah kita menggunakan fasilitas yang dimudahkan, yang ini adalah kita gunakan untuk yang lebih bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Nah, itu saya kira itu yang menjadi sebagai dorongan bagi untuk kita semua. Jadi fasilitas ini jangan dijadikan sebagai hanya untuk kesenangan kita sendiri ataupun sebagai hiburan, tapi gunakanlah fasilitas ini hal-hal yang bermanfaat sehingga kita semua bisa lebih maju dan lebih baik. Tapi jangan lupa juga Ustadz ya, menulis seperti Ustadz dan teman-teman yang lain ya. Artinya dengan menulis kemudian ya kita setelah mentransfer apa yang ada di pikiran kita, kemudian ditransfer menjadi satu ilmu, ditulis di buku, lalu kemudian ketika kita suatu saat meninggal, berpindah dari di atas tanah menjadi di bawah tanah, tapi ilmu itu tetap menjadi utuh, bahkan akan diingat sepanjang hayat, sepanjang masa. Ya Ustadz ya, betul. Betul, Ustaz. Jadi dengan fasilitas ini kita bisa jadikan sebagai referensi. Nah, seperti saya sendiri, misalnya saya jarang sekali menggunakan buku-buku offline, jadi online itulah. Karena itu tadi, karena adanya fasilitas. Bahkan setiap harinya saya mencoba paling tidak 5 halaman satu hari, atau setiap hari saya selalu menulis. Kemudian saya masukkan ke dalam jurnal-jurnal baik nasional ataupun internasional. Dan begitu juga karya-karya buku. Alhamdulillah kini Ustaz ada lagi yang 2 akan terbit di Raja Wali, buku kita.
dan yang sudah terbit itu sudah ada 5 buku. Kemudian jurnal-jurnal internasional itu ada beberapa atau puluhan, kemudian nasional, baik Sinta 1, Sinta 2, ataupun Sinta berikutnya itu sampai Sinta 6, itu adalah kita selalu menulis dengan memanfaatkan itu tadi Ustaz, fasilitas ini. Luar Jadi, biasa ya. Luar biasa ya. Satu hari 5 halaman ya. Jadi kebayang kalau 10 hari sudah 50 halaman ya. Jadi kebayang oleh kita luar biasa dasarnya. 1 bulan berarti sudah ada 150 halaman. Sudah bisa jadi 1 buku. Keren. Ya Ustaz. Top banget nih, luar biasa. Ustaz Dr. Suradi luar biasa. 1 hari 5 halaman. Nah, ini menjadi inspirasi bagi sahabat semua. Ada lagi yang lain Ustaz? Ya, bagi masyarakat milenial ataupun generasi muda ini adalah jadilah orang yang bermanfaat bagi kita semua atau bagi orang banyak, karena dengan itu adalah menjadikan hal itu sebagai amal soleh ataupun amal jariah bagi kita, sehingga walaupun kita nantinya tidak ada, itu akan tetap dikenang, akan tetap bermanfaat bagi masyarakat umum Ustaz gitu. Wah, luar biasa. Jadi, mengingatkan saya ya, 20 tahun yang lalu, Ustadz Suradi inilah sosok orang yang mengajarkan saya komputer, kontrol, ALT, DEL. Coba bayangin tuh sahabat sekalian ya. Itu nggak bisa saya lupakan. Ustadz Dr. Suradi ini adalah sahabat saya di pesantren. Dia inilah yang mengajarkan saya dulu bagaimana Ustadz Hendra kontrol DEL. Wah, itu luar biasa bagi saya. Itu merupakan passive income yang sampai hari ini. Jadi jariahnya mengalir terus, tuh hebat. Luar biasa itu sosok beliau. Makasih. Tetapi saat ini Ustadz, lebih progres Ustadz Hendra dibandingkan dengan saya. Bisa aja. Nah, Ustadz Dr. Suradi, ada nggak buku atau media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk bisa lebih dekat belajar ilmu pendidikan dengan Ustadz ini? Ya, kalau secara media sosial paling hanya ada di Google Scholar, bisa dibuka di Google Scholar. Apa namanya ataupun Google Scholar-nya? Ya, Google Scholar Ahmad Suradi IAIN Bengkulu. Sahabat-sahabat boleh buka ya. Ahmad Suradi IAIN Bengkulu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Di situ bisa sahabat-sahabat dapatkan semua tulisan-tulisannya Ustadz Dr. Suradi. Yang lain Ustadz? Yang Facebook Ustadz? Facebook ya, bisa namanya apa Ustadz? Ahmad Suradi, Facebook. Nah, sahabat-sahabat boleh follow ya, boleh ikutin Facebooknya tokoh kita kali ini, Ahmad Suradi. Nah, kalau Instagram Ustadz? Instagram juga sama Ahmad Suradi. Nah, silakan follow silakan Instagramnya tokoh kita, guru kita hari ini, yaitu Ustadz Dr. Ahmad Suradi. Nah, kalau YouTube Ustadz? Ya. YouTube-nya ada, Ustadz? YouTube. Oh, YouTube kemarin karena lagi tidak aktif lagi, jadi belum ini kalau YouTube, Ustadz. Oh, jadi tapi namanya ada, Ustadz? Namanya apa, Ustadz? Namanya? Ahmad Suradi juga. Ahmad Suradi. Nah, silakan sahabat-sahabat follow, like, dan subscribe ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk guru kita, tokoh kita hari ini, Ustadz Dr. Ahmad Suradi, dan keluarga, dan juga bermanfaat untuk para ilmuwan muslim lainnya. Nah, wah luar biasa. Nah, buku sekarang kita tanya buku nih, luar biasa produktifnya penulis pendidikan Islam ini. Kalau bukunya apa aja, Ustadz? Boleh dilihat kan, Ustadz? Ustadz, yang pertama itu ada buku Pemikiran Modern dalam Islam. Ini. Wow. Pemikiran Modern dalam Islam ini saya terbitkan tahun 2015. Boleh dilihatkan gini, Ustadz, biar kelihatan, Ustadz. Oh, ya. Iya. Wah, ya pemikiran Anda, Mas Suradi. Oke, Ustaz. Baik, bisa didapatkan di mana, Ustaz? Bisa dibeli di mana? Ini di Gramet sudah ada, di Gramedia. Ya. Baik, kemudian Ustaz. Kemudian ada buku Pendidikan Islam Multikultural. Wah, multikultural ya. Pendidikan Islam Multikultural ini diterbitkan pada tahun 2018. Bisa didapatkan di mana juga, Ustaz? Ini juga bisa didapatkan di Gramedia. Ya. Kemudian yang 3 itu kebetulan ada di kampus, pakai bahasa Inggris, adalah Islamic Multicultural, itu diterbitkan di Jerman. Nanti saya kirim lewat, itu di Facebook saya ada. Di Jerman, Ustaz, diterbitkannya di Jerman, Ustaz ya? Di Jerman. Waduh, keren. Wah, luar biasa, Ustaz ya. Tapi cara mendapatkannya gimana, Ustaz?
Cara membacanya Nah, masyarakat atau bisa beli atau di mana gimana Ustaz? itu bisa dilihat di link Mm-mm. karena kebetulan itu adalah e-book, bisa dilihat di apa namanya di link kita. Nanti kebetulan saya lupa apa nama linknya, tapi nanti saya kirim, dan ada Mm. juga di dalam Facebook saya itu besar Mm-mm. buku-buku yang di Jerman itu Mm-mm. beserta linknya. Dan juga yang seperti saya katakan tadi, itu semua buku jurnal itu saya sudah masukkan ke dalam Google Scholar. Itu bisa Mm-mm. dilihat semua di dalam Google Scholar, baik itu mau secara langsung bisa dilihat, dan juga ada linknya di dalamnya situ Ustaz. Itu Mm-mm. bisa ada yang sudah 5 yang terbit, kemudian proses terbit di Raja Wali itu ada 2, dan jurnal-jurnal yang lain bisa dilihat di Google Scholar semua itu Ustaz. Wah, luar biasa. Beliau sudah lektor kepala, sebentar lagi sudah calon profesor muda Indonesia. Doakan ya sahabat-sahabat sekalian, sahabat saya ini jadi profesor muda Indonesia insya Allah sebentar lagi. Amin, ya Allah. Ustaz. Nah, luar biasa ya. Terakhir, Ustadz Suradi, ada nggak Ya, dalam perjalanan Ustadz Dr. Suradi belajar ilmu pendidikan Islam ini, pernah nggak merasa down? Ya Allah, pesimis, kok begini sih antara konsep yang saya pelajari dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Pernah nggak, Ustaz? selalu ada. Artinya pesimis ataupun istilahnya cemoohan dari luar dan sebagainya, itu selalu kita temukan hal itu. Tetapi itu bukan menjadikan kita menjadi down, tetapi itu adalah menjadikan kita termotivasi atau menjadikan motivator untuk kita lebih maju. Jadi prinsip saya Ustadz, jangan jadikan sesuatu yang mencegah kita atau kendala kita menjadi kita down, tetapi jadikanlah itu sebagai motivator untuk kita lebih maju. Karena apa? Karena dengan hal itu akan kita tunjukkan kepada orang yang apa namanya yang menjadikan kita ataupun kendala kita lebih baik, itu adalah dengan cara itulah tadi. Artinya kita jadikan itu sebagai suatu motivator, motivasi untuk kita lebih maju lagi. Jangan menjadikan kita lebih bahasa Bengkulunya ciut. Wah, luar biasa. Yang penting semangat, semangat terus. Mumpung masih hidup, masih Allah kasih napas, semangat. Semangat menulis, semangat berkarya. Jadi ini luar biasa pelajaran dari sosok inspirasi tokoh ilmuwan kita hari ini. Luar biasa. Artinya pesimis ya wajar, namanya juga manusiawi ya Ustadz Dokter ya. Tapi kemudian jangan sampai kemudian kita terlena dalam keadaan sedih dan resah itu, tapi kemudian bangkit dan bangkit terus. Artinya ada Betul. Allah yang maha penolong, ada Allah yang maha kemudian memberikan segala-galanya untuk kita. Keren, keren, top banget. Ustadz Dokter, terakhir apa pesan Ustadz Dokter untuk semua orang yang menonton acara kita ini, untuk semua orang yang sedang menantikan inspirasi dari sosok ilmuwan ahli pendidikan Islam Indonesia ini? Apa Ustadz? Oke. Saya teringat dengan apa yang pernah dikatakan Ustadz atau dosen saya dulu. Jadilah orang yang bermanfaat bagi kita semua. Dan bagaimana cara untuk menjadi orang bermanfaat? Itu jadilah sukses. Yang perlu diingat, kesuksesan itu bukan hanya milik orang kaya, kesuksesan juga bukan hanya milik orang yang bergelimangan harta, kesuksesan juga bukan milik anak pejabat ataupun yang punya martabat, tetapi kesuksesan milik kita semua asalkan ada niat dan kemauan keras untuk mencapainya. Itu yang menjadikan filosofi hidup saya untuk lebih baik dan bisa bermanfaat kepada kita semua. Nah, itu bagi generasi muda milenial sekarang, itu jadikanlah itu sebagai filosofi hidup untuk menjadi motivasi kita untuk lebih baik, Ustaz. Itu. 10 jempol untuk Ustadz Dr. Suradi yang luar biasa pesannya untuk kita semuanya. Wah, luar biasa ya sahabat sekalian. Artinya kita boleh terbatas hidup kita. Orang tua kita boleh terbatas, tapi kita tidak boleh terbatas. Semangat, kita harus tetap semangat. Kita boleh lahir dalam keadaan miskin, tapi kita tidak boleh menjadi orang miskin. Tetap semangat terus. Wah, keren, keren, keren. Senang sekali Karena saya saya, dengan. karena Gimana, saya Ustaz? sendiri, orang tua saya adalah petani di Tulen. Bahkan Petani. setiap tahunnya itu harus gali lubang, tutup lubang. Ya, dengan kondisi seperti itu jangan menjadikan kita istilahnya tidak semangat. Dan itu memang saya alami hal itu. Ya, sebagai seorang anak petani yang punya cita-cita besar, dengan keterbatasan finansial, tetapi dengan motivasi itulah yang menjadikan kita lebih, atau menjadikan saya lebih mau maju, termotivasi. Itu, Artinya kita boleh lahir dalam keadaan miskin, tapi betul. kita berusaha, kita tidak boleh Ya, mati dalam keadaan miskin.
Artinya kita boleh mati dalam keadaan penuh dengan karya dan manfaat untuk semua orang. Sebaik kalian, kata Rasulullah, yang panjang umurnya, tapi banyak pula inspirasi, perbuatan kebaikannya untuk semua orang. Waduh, jadi keren, jadi teringat pelajaran kita di pesantren dulu. Waduh, sahabat saya, waduh, saya kangen betul sama Ustadz Dr. Suradi ini, karena sudah lama tidak berjumpa, tapi alhamdulillah hari ini sudah menginspirasi sahabat-sahabat sekalian. Dan sekali lagi, makasih Ustadz Dr. Ahmad Suradi, MAG, dan luar biasa inspirasi untuk kita semua telah berbagi ilmu hari ini. Jangan lupa sahabat sekalian doakan sosok tokoh inspirasi kita hari ini, guru pendidikan Islam kita hari ini. Semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan sukses dunia akhirat untuk Ustadz Dr. Ahmad Suradi dan keluarga, dan juga untuk sahabat semuanya. Baik sahabat Sendra sekalian, dimanapun sahabat berada, tanpa terasa akadnya Ustadz Endra itu sama Ustadz Dr. Suradi cuma 10 menit. Tapi kalau sudah ngobrol tentang ilmu, ibarat pohon, semakin digoyang pohonnya, semakin berjatuhan buah-buahnya. Jadi Ustadz Endra mohon maaf nih Ustadz Dr. Suradi. 10 menit jadi akadnya menjadi berlebih daripada 10 menit. Baik sahabat Endra sekalian, dimanapun sahabat berada. Nah, tonton terus ya, ngobrol bersama tokoh ekonomi syariah, sosok ilmuwan, sosok artis muslim, sosok petualang muslim, dan berbagai macamnya. Nah, Ustadz Hendra yang bikin videonya, sosok tokoh kita yang berbicara, sahabat yang membagikannya. Insya Allah kita akan dapat pahala jariah bersama. Setuju? Sebagaimana disampaikan oleh sosok Ustadz Dr. Ahmad Suradi hari ini. Baik, sahabat sekalian, salam hangat dari Ustadz Hendra dan Ustadz Dr. Ahmad Suradi. Salam bisnis syariah, salam inspirasi. Ayo belajar, Indonesia pinter, Indonesia sejahtera. Setuju? Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.